Baik, hari ini masuk ke materi baru yaitu barisan dan deret aritmetika. Part 2, kemarin yang part 1 ya. Yang pertama, barisan aritmetika. Apa tuh sebenarnya barisan aritmetika? Barisan aritmetika itu bisa kita artikan sebagai barisan bilangan yang beda setiap dua suku berurutannya adalah sama. Ini ya, barisan aritmetika adalah barisan bilangan, jadi bentuknya bilangan yang beda setiap dua suku yang berurutannya adalah sama. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, di sini saya tuliskan dulu. Sebelumnya kita tulis beda. Jadi di sini ada istilah beda. Nah, dalam barisan aritmetika itu dikenal dengan istilah beda. Beda disimbolkan dengan B yang memenuhi ini. B itu U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. U itu kemarin kita sudah bahas bahwa ini simbol dari suku ya. Jadi beda itu suku kedua dikurangi suku ke-1, suku ketiga dikurangi suku kedua, dan seterusnya sampai suku ke N dikurangi suku ke N-1. Dengan UN adalah suku ke N. Gitu ya. Nah, contohnya bagaimana? Kan kalau membaca simbol-simbol agak bingung ya. Nah, maksudnya begini. U2 dikurangi U1, suku kedua. Suku kedua di sini ada 5. 5 dikurangi 2. Gitu. Dia adalah 5 dikurangi 2 berapa? 3. Lalu suku ketiga dikurangi dengan suku kedua. Suku 3 dikurangi suku kedua. 8 dikurangi 5 adalah 3 juga. Ya, suku keempat dikurangi suku ketiga adalah 3. Gitu. Jadi, dan seterusnya ini juga 3. Yang disebut barisan aritmetika itu memiliki beda setiap dua suku yang berurutannya adalah sama. Jadi ini kan sama bedanya. Gitu. Jadi disebut dengan barisan aritmetika. Sampai suku ke N. Di sini disimbolkan dengan UN dikurangi UN-1. Artinya intinya itu beda itu suku yang setelahnya, yang misalnya ini, dikurangi dengan suku yang di depannya. Jangan terbalik ya. Gitu. Sekarang kalau saya punya soal lain nih, misalkan berapa ya? Oh, gini aja saya balik. 14, 11, 8, 5, dan seterusnya. Nah, ini bedanya berapa? B-nya adalah ingat tadi aturan beda. Beda itu suku di depan, suku yang setelahnya dikurangi suku yang depannya. Berarti dalam hal ini 11 dikurangi 14, yaitu ya negatif 3, min 3. Beda ya. Kalau yang di sini kan 5 dikurangi 2. Hasilnya adalah 3. Jadi pokoknya yang di belakang dikurangi dengan depannya. Gitu. Beda susunan, maka akan bernilai negatif. Paham ya sampai sini ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan menentukan rumus untuk suku KN-nya bagaimana. Nah, tadi kan di sini ada UN ya. Nah, kita akan cek rumusnya bagaimana. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa bentuk umum barisan aritmetika itu adalah suku 1, suku 2, suku 3, sampai suku terakhir, suku kesekian atau suku ke N. Nah, dalam barisan aritmetika, kita bisa simbolkan suku pertama itu sebagai A. Gitu. Jadi ada istilah A di sini, dia sebagai suku pertama. Gitu. Nah, ini tadi memiliki beda B ya. Jadi suku ke-1 dan suku ke-2 itu bedanya adalah B. Kita simbolkan sebagai B. Ini sebagai A ya. Nah, dari sini kita peroleh bahwa suku kedua itu berarti bagaimana? Mencari suku keduanya bagaimana? Kalau di sini A, ini ke sini punya
selisih B. Berarti nyari U2-nya adalah A ditambahkan dengan B. Gitu. Paham nggak di sini? Jadi, suku pertama itu kita simbolkan sebagai A, kemudian selisih antara dua suku yang berurut itu adalah B. Jadi, kalau kita mau menentukan nilai dari suku kedua adalah A ditambah B. Kayak gini. Saya kembali ke slide yang sebelumnya. Misalkan saya balik nih. Kita belum tahu nilai yang 5-nya ini belum tahu. Jadi, diketahui bahwa suku pertama itu 2 dan bedanya B. Berarti suku keduanya adalah 2 ditambah dengan 3, yaitu 5. Gitu ya. Kalau menentukan suku berikutnya kayak ini nih. Misalkan ini, setelah 14 berapa? Di sini setelah 14 berapa? Ya, 17. 17 itu didapatkan dari 14 ditambahkan dengan bedanya. Gitu kan ya? Nah, sama intinya suku setelahnya itu pasti bertambah dengan B. Ya kan? Nah, maka kita peroleh U2 itu A ditambah B. Nah, tadi barisan aritmetika itu memiliki beda yang sama. Kalau kita ingin hitung suku ketiga, berarti A ditambah apa? Kalau kita ingin mencapai ke sini, berarti A ditambahkan dengan B, ditambah lagi dengan B, ya kan? Ya nggak? Untuk suku ketiga, ya, B-nya berarti ada 2B di sini. Makanya saya simbolkan U3 itu adalah A ditambahkan 2 kali B. Ini kita kembali ke yang kemarin, kita akan belajar dengan menggunakan pola. Gitu ya. Berarti kalau suku keempat bagaimana? Suku keempat berarti A ditambahkan berapa B? Yap, benar sekali. Suku kelima A ditambah 4B. Nah, sekarang yang suku ke N. Suku ke N berarti A ditambah, yap, benar sekali. N-1B. Gitu ya. Jadi, perhatikan kayak kemarin kita melihat pola. Kalau di sini 2, ternyata yang ini 1. Kalau suku ketiga, B-nya ada 2. 4, 3. Selisih 1 kan ya. Berarti kalau di sini dia N, otomatis dia N-1. Gitu. Paham ya? Jadi kita peroleh rumus UN, ya ini. UN sama dengan A plus N-1B. Oh ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Contoh soal. Setiap hari Siti menabung sisa uang jajannya. Nah, ini patut ditiru nih. Jadi setiap hari itu uang jajan yang dikasih orang tua jangan dihabiskan semua. Misalkan dikasihnya sehari 10.000, tabunglah 20%-nya, yaitu berapa? 2.000, kayak gitu. Ya, kalau nggak dikasih berarti ya nggak nabung. Kalau yang dikasihnya bulanan berarti tetap disisihkan di awal. Jadi kayak menabung itu bukan, sebenarnya kurang tepat juga konsepnya. Di sini dia mengajarkan menabungnya dengan sisa uang jajan. Konsep menabung itu menyisihkan. Kalau nunggu sisa, nggak sisa biasanya. Gitu. Jadi kalau saya itu tiap bulan langsung disisihkan dulu berapa persen untuk menabung. Jadi langsung diplot-plotkan gitu. Itu akan lebih efektif daripada kalian nunggu sisa gitu. Itu konsep yang kurang tepat sih kalau ini. Oke, lanjut ya. Kemudian uang yang ditabung itu setiap hari selama 6 hari mengikuti pola barisan aritmetika dengan suku pertamanya A itu 500. Jadi dia nabungnya 500 rupiah tiap hari. Dan beda 500. Berarti di hari pertama dia nabung 500, hari kedua nabungnya berapa? Kalau hari ini ya,
sistem nabungnya itu mengikuti pola barisan aritmetika. Kalau hari pertama dia nabungnya 500, A itu kan hari pertama nih. Dan memiliki beda 500, berarti hari berikutnya nabungnya berapa? Oke. Good. Hari berikutnya lagi nabung berapa? Yap, benar sekali. Jadi dia bertambah 500 setiap harinya. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui banyaknya uang Siti yang ditabung pada hari ke-6? Jadi, ditanyakan hari ke-6 itu nabungnya berapa? Gitu. Nah, kalau ini karena masih hari ke-6 sebenarnya bisa manual ya. Tapi nggak apa-apa, kita kerjakan menggunakan rumus yang sudah kita temukan tadi. Rumusnya UN sama dengan, ada yang masih ingat? Atau ada yang sudah nyatat tadi? UN itu sama dengan apa? A, ya, A plus N-1B. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Di sini ditanyakan hari ke-6. Berarti kita akan hitung U6, suku ke-6 adalah A, A-nya adalah 500 ditambah N-1. N-nya berapa? Yap, 6 dikurangi 1. B, B-nya berapa? Ya, 500. Oke, tinggal dihitung biasa. 500 ditambah, ini langsung aja ya, 5 dikali 500. 2.500. Hasilnya adalah berapa? 500 tambah 2.500. 3.000. Gitu ya. Kalau ini kan uang biasanya kan lebih gampang ngitungnya. Uang 500 ditambah uang 2.500 kan uang 3.000 gitu ya. Oke, jadi jawabannya banyaknya uang Siti yang ditabung pada hari ke-6 adalah ini, 3.000. Hari ke-6 dia nabungnya 3.000. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk barisan aritmetika? Belum ya? Kalau belum, saya lanjutkan. Kita masuk ke deret aritmetika. Deret aritmetika itu adalah jumlahan. Nah, di sini kata kuncinya adalah jumlahan. Jumlahan dari barisan aritmetika. Gitu. Nah, rumusnya ini. Sn itu sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Ini rumus yang pertama. Rumus yang kedua, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N-1B. Gitu. Oke, baik. Nah, sebenarnya rumus yang kedua ini kita dapat dari pengembangan rumus yang pertama. Saya ganti tinta dulu. Rumus yang kedua kita dapat dari pengembangan rumus yang pertama. Gitu. Jadi kalau kalian mikirnya ini terlalu panjang untuk dihafal gitu ya. Silakan kalian fokus ke rumus yang pertama. Sn sama dengan N per 2 kali A plus UN. Karena bagaimana untuk menemukan rumus yang kedua, ini tinggal penjabaran saja. Saya coba jabarkan. Saya tuliskan dulu rumus yang pertama. N per 2 kali A plus, nah UN nih, ada UN kan ya. UN-nya tinggal dijabarkan dari rumus yang tadi. UN itu sama dengan A plus N-1B. Ya kan? Ini saya kurung biar ini untuk menyatakan bahwa dia UN. Nah, setelah itu kan tinggal dibuka kurungnya. Ini A tambah A, ada 2A ditambah N-1B. Dah. Jadilah rumus yang kedua. Gitu ya.
gitu. Jadi kalau kalian terlalu panjang, boleh kalian hafal yang ini gitu. Kuncinya di sini, kalau kalian mau menggunakan rumus yang pertama, kalian harus hitung dulu UN-nya gitu. Ini penggunaan rumus yang 1 sama 2 sudah saya share di pembahasan soal nomor 10. Kemarin saya lihat tugas-tugasnya kalian juga sudah menggunakan rumus ini, ya sudah saya sekalian bahasnya pakai rumus yang ini. Dua-duanya sudah ada penggunaannya, nanti silakan kalian pelajari di video tersebut. Oke, saya hapus dulu. Untuk selanjutnya, oke, di sini ada keterangannya ya. SN itu jumlah N suku pertama. Jadi deret itu jumlahan ya. Jadi nanti yang ditanyakan berapa, misalkan jumlah 6 suku pertama, jumlah 10 suku pertama gitu. UN itu suku ke N, sudah kemarin kita bahas, dan A itu suku yang pertama, B adalah bedanya. Contoh, nah ini, perhatikan penulisannya ya. Kalau tadi saya menggunakan koma waktu di barisan aritmetika, sekarang di deret saya menggunakannya tambah. Karena dia menyatakan jumlah, jadi penulisannya adalah tambah, gitu ya. Ini, 2 ditambahkan 5, tambah 8, tambah 11, tambah 14. Kayak gitu. Nah, sekarang nih, coba, misalkan saya langsung, saya langsung menghitung jumlahan suku ke 1, 2, 3, 4, 5. S5 misalkan di sini. Saya akan hitung S5-nya berapa. S5 dari deret ini ya. S5. Kita pakai rumus yang pertama dulu. Saya tuliskan rumusnya dulu. Ini berarti masih N karena saya masih gunakan N. Jadi S5-nya adalah N per 2 dikali A. A-nya juga sudah A-nya kan udah diketahui ya. A-nya berapa kalau dari deret ini? A-nya berapa kalau di sini? A-nya 2. Mana ini pen saya? A-nya 2 ditambah UN. UN berarti dalam hal ini U5. U5-nya berapa? Oke, 14. Gitu. Terus tinggal dihitung biasa. 5 dibagi 2 kan pecahan ya. Nggak usah dihitung dulu, nggak apa-apa. Kita jumlahkan dulu yang ini. 2 tambah 14 itu 16. Nah, baru bisa dicoretnya sama ini, nggak apa-apa. Biar nggak pecahan gitu. 8 ya. Berarti 5 kali 8 adalah 40. Nah, jadi jumlahan dari 2 ini sampai ke 14 itu adalah 40 jumlahnya. Gitu. Nah, lalu bagaimana kalau yang ditanyakan S10? Nah, kalau S10 kan kita belum tahu U10-nya ya. U10-nya kan belum ada di sini. Nah, U10-nya kita hitung dulu pakai rumus UN. Jadi kayak ini. Coba kita hitung U10 dulu. Berarti rumus UN itu adalah A plus N-1B. Langsung saja ya, 2 plus N-1. 10 min 1 kali bedanya berapa deret ini? 3. Oke. Berarti 2 ditambah 10 kurangi 1 itu 9. 9 kali 3 27. Ya, berapa ini? Oke, good. 29. Ini U10. Nah, sekarang kita sudah bisa hitung S10-nya pakai rumus yang itu. N per 2, berarti 10 per 2 dikalikan A-nya 2 plus U10. Karena kita hitung S10, kita ini pakainya U10. U10-nya tadi yang sudah dihitung
29. Nah, karena ini kalau dibagi nggak pecahan ya, boleh kita langsung bagi. 10 dibagi 2 itu 5. 2 tambah 29 itu 31. Nah, 5 kali 31 adalah 155. Nah, gitu. Ini penggunaan yang rumus pertama. Nah, selain itu kita bisa gunakan untuk rumus yang kedua, misalkan untuk menghitung rumus untuk menghitung S10. Kalau untuk menggunakan rumus yang kedua, kita nggak perlu menghitung U10 dulu. Di atas sini aja ya. Saya tuliskan rumusnya di sini dulu. Sn sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 B. Kita akan hitung S10-nya, jumlahan 10 suku pertama, S10. N per 2, N-nya adalah 10 dibagi 2 kali 2 kali A. A-nya adalah 2 ditambah 10 dikurangi 1 kali B. Bedanya tadi berapa? 3. Oke, gitu. Jadi ini 10 dibagi 2 itu 5. 2 kali 2, 4. Ditambah 10 dikurangi 1, 9. 9 kali 3, 27. Oke. Nah, hati-hati dalam perhitungan di sini. Beberapa siswa kemarin itu ada yang salah. Waktu yang angkatan kemarin ya, salahnya di sini. Perhatikan bahwa ini ada kurung ya, berarti dihitung dulu yang dalam kurung. Ini dihitung dulu gitu. Sesuaikan di sini, berarti sama dengan 5 dikali dengan 4 tambah 27, 31. Hasilnya 155. Gitu. Sama hasilnya ketika tadi kita menghitung U10-nya dulu. Gitu. Jadi ada dua rumus, silahkan kalian pilih mana yang lebih mudah gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, ini contoh soal yang tadi kita gunakan di barisan aritmatika. Cuman saya ubah soalnya biar bisa digunakan di deret. Perubahannya di sini yang saya bold. Bagaimana cara mengetahui jumlah uang Siti yang ditabung sampai hari ke-6? Beda ya kalimatnya, silakan dirasakan. Kalau tadi, bagaimana cara menentukan uang Siti, bagaimana cara menentukan tabungan Siti pada hari ke-6? Kalau yang ini, bagaimana cara mengetahui jumlah uang Siti yang ditabung sampai hari ke-6? Paham ya di sini ya? Jadi nanti kalian silakan dibedakan kapan menggunakan UN, kapan menggunakan SN, tergantung dari kalimat soalnya. Karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah, berarti kita hitungnya pakai SN. Gitu. SN saya pakai rumus yang kedua ya, N per 2, karena di sini udah ada A dan B, N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. S6-nya adalah, nah, kalau mengerjakan matematika itu lebih baik kalian tuliskan dulu rumusnya. Jadi nanti supaya lebih mudah dan lebih teliti kita masukinnya. N-nya 6 per 2. 2 kali A. A-nya adalah, A-nya berapa? Ini ya 500 ya. Kemudian N-1, 6 dikurangi 1. B-nya adalah 500 juga. Nah, hati-hati dalam perhitungan. 6 bagi 2 itu 3. 2 kali 500 itu 1000. 6 kurangi 1 itu 5. 5 kali 500, 2500. Gitu ya. Kemudian yang dalam kurung ada kurung ya. Dikerjakan dalam kurung dulu. 3 kali 1000 tambah 2500. 3500. Jadi berapa? 3 kali 3500.
10. 10.500. Jadi jumlah tabungan Siti sampai hari ke-6 adalah 10.500. Gitu. Boleh juga nih kalian hitung pakai rumus yang kedua. Tadi kan suku ke-6-nya sudah tahu ya berapa tadi. U6-nya 6.000 kalau nggak salah ya, atau berapa tadi. Nah, kalau udah tahu tinggal masuk ke rumus yang pertama. Jumlahan suku yang pertama. Udah selesai.